Sobat Desa, jenis usaha lain yang bisa dikembangkan di BUMDesa ataupun BUMDesma adalah peternakan sapi. Untuk keberhasilan usaha ini, banyak langkah yang harus dilakukan. Salah satunya dengan pemberian pakan yang baik. Sayangnya, pakan pabrikan seringkali harganya terlalu mahal. Untuk itu, dibutuhkan solusi pengadaan pakan agar sapi bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Sekaligus bisa menekan ongkos produksi pakan. Salah satu caranya dengan formulasi ransum pakan. Ransum pakan adalah campuran dari beberapa bahan pakan yang disusun sedemikian rupa dengan komposisi tertentu dan siap disajikan pada ternak sesuai dengan kebutuhannya dalam waktu tertentu. Dan pakan yang baik adalah pakan yang mengandung zat-zat pakan dalam komposisi seimbang sesuai dengan kebutuhan ternak. Pakan tentu saja sangat penting dalam budidaya ternak sapi. 70% biaya produksi digunakan untuk pakan ternak. Sementara jenis pakan ternak sendiri terdiri dari hijauan makanan ternak, konsentrat, pakan tambahan, serta pemacu pertumbuhan. Untuk hijauan makanan ternak dibutuhkan 10% dari bobot hidup ternak. Terdiri dari hijauan rumput alam dan rumput unggul dalam bentuk segar maupun kering, serta diberikan pada padang penggembalaan dan dalam kandang. Dalam penyusunan ransum pakan harus diperhatikan beberapa hal, yaitu harus diusahakan agar kandungan zat makanan dalam ransum sesuai dengan kebutuhan hidup pokok, pertumbuhan, dan produksi. Sangat sulit mendapatkan satu bahan pakan yang kandungan zat gizinya dengan kebutuhan ternak dan juga diperlukan kombinasi bahan pakan yang disusun menjadi suatu ransum yang seimbang. Ada juga beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih bahan ransum, seperti bahan harus mudah diperoleh, harga layak, dan tidak fluktuatif, tidak bersaing dengan kebutuhan manusia. Bahan harus dapat diganti dengan bahan pakan lain yang kandungan zat gizi setara serta tidak mengandung racun dan tidak dipalsukan. Ransum pakan yang baik adalah ransum yang di dalamnya terkandung nutrisi, baik nutrisi unsur makro seperti protein, karbohidrat, air, dan lemak, serta unsur mikro yaitu vitamin dan mineral. Untuk menghadapi harga pakan yang selalu naik, perlu dilakukan inovasi dalam formulasi ransum secara mandiri. Yang terpenting harus diperhatikan dalam pembuatan ransum pakan mandiri adalah bahan mudah didapat, stok tersedia, dan juga harganya murah. Beberapa hal yang perlu diketahui juga dalam menyusun formulasi ransum, yaitu kandungan nutrisi bahan pakan, antara lain protein kasar, kadar air, maupun TDN. Batasan penggunaan dalam ransum, yaitu zat anti nutrisi dan lain-lain, harga bahan, serta standar kebutuhan nutrisi pakan ternak, dalam hal ini SNI pakan ternak sapi. Ada beberapa metode dalam menyusun ransum ternak, yaitu yang pertama, metode rancang coba atau trial and error, yakni dengan cara mencoba-coba merancang penyusunan ransum berdasarkan perkiraan zat-zat makanan ransum yang mendekati kebutuhan zat makanan ternak. Jika setelah dihitung ternyata belum tepat, komposisi ransum bahan pakan diubah dengan logika kira-kira, yakni mana yang ditambah, mana yang dikurang. Begitu seterusnya sampai kandungan zat makanan mendekati kebutuhan. Kedua, metode segi 4% atau percent square. Metode ini lebih mudah dan sederhana. Penyusunannya hanya berdasarkan satu kriteria saja, antara lain energi, protein, TDN. Tapi harus diingat, dalam memilih bahan pakan adalah bahan pakan yang satu harus mempunyai kandungan lebih tinggi dari yang diharapkan, dan yang satunya lagi harus mempunyai kandungan lebih rendah dari yang diharapkan. Ketiga, metode aljabar. Metode ini hampir sama dengan segi 4%. Membutuhkan sedikit perhitungan matematika dalam bentuk persamaan. Dengan menggunakan 100 kg dari dua jenis bahan, maka persamaannya adalah X plus Y sama dengan 100. Terakhir, metode komputer.
Metode ini sangat mudah dan cepat, hasilnya sangat akurat. Diperlukan keterampilan menggunakan komputer. Program yang lazim digunakan adalah linear programming. Kadangkala berbeda-beda bagi setiap pengguna program atau software. Kita hanya diminta menginput semua bahan ransum beserta harga dan kandungan zat makanan dalam limit teratas dan terbawah. Selanjutnya, tinggal menjalankan perintah yang ada dalam program dan keluarlah hasil yang diinginkan. Nah, Sobat Desa, demikian video pembelajaran tentang formulasi pakan ternak. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam budidaya ternak sapi pada BUMDesa dan BUMDesma kita.